Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk hadir dalam ibadah pagi. Namun sebelum kita bersama-sama untuk bersekutu beribadah, mari kita siapkan hati kita juga dengan kita mendengarkan renungan pagi yang diberi tema pentingnya kerendahan hati bagian pertama. Adapun nats pembacaannya diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan Filipi 2 ayat 3 bagian B yang demikian firman Tuhan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat Filipi adalah jemaat yang berkualitas. Ini terlihat ketika Paulus pertama memberitakan Injil ke kota Filipi. Mereka menunjukkan sikap yang sangat hangat dan kooperatif, sehingga gereja dapat berdiri. Selanjutnya, dalam pelayanan Paulus, mereka mengirim bantuan beberapa kali. Walau ia berada dalam penjara, ketika jemaat di Yerusalem mengalami kekurangan makanan, mereka juga mengirimkan bantuan. Paulus memanggil jemaat itu sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Filipi 4 ayat 1. Meskipun jemaat Filipi memiliki kualitas yang baik, jemaat ini juga tidak lepas dari masalah. Di dalam Filipi 2 ayat 2, Paulus menulis, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dari ayat ini, kita bisa menduga bahwa benih-benih perpecahan dalam jemaat mulai tumbuh di sana. Jemaat tak lagi kompak dan komit. Apa sebabnya? Dalam ayat 3 dan 4 tercatat, karena ada di antara mereka yang mencari puji-pujian yang sia-sia, menganggap diri yang paling utama dan mendahulukan diri daripada yang lain. Semangat seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Dengan demikian, masalah utama di dalam gereja Filipi adalah cara mereka mempraktekkan kerendahan hati Kristus. Seperti kata Paulus, sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 3b. Seorang yang rendah hati tidak menjadikan dirinya fokus, tetapi sesamanya yang menjadi fokus. Saat anak-anak Tuhan yang rendah hati saling memperhatikan, maka komunitas anak Tuhan yang hangat dan harmonis akan terbentuk. Benar apa yang dikatakan Salomo di dalam Amsal 15 ayat 33b, kerendahan hati mendahului kehormatan. Dikatakan juga oleh Yakobus, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Jika Allah mengasihi orang yang rendah hati, pertanyaannya, maukah kita merubah fokus hidup kita? Mari kita menjadi umat Tuhan yang rendah hati, mau menolong sesama, tidak mau menang sendiri dan mementingkan diri sendiri. Semoga kedewasaan umur kita seimbang dan kedewasaan rohani kita, dengan kita peduli dan mengutamakan orang lain dalam diri kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu dan peringatan yang Kau berikan.
Ampuni kami kalau kami sering menyombongkan diri. Sering kami merasa orang yang lebih dari yang lain. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang Kau kehendaki. Tapi ajari kami untuk kami rendah hati, mengutamakan orang lain, suka menolong orang lain, peduli atas kepentingan orang lain. Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan kami belajar rendah hati, mengutamakan dan menolong orang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita akan terus hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin.